Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Relax sejenak sahabatku. Kali ini video nggak akan saya edit ya sahabatku, apa adanya ya. Kalaupun ada salah ucap, salah kata, biarkan aja. Tapi kita kali ini tidak melulu ngomongin tentang dunia YouTuber dengan cara-cara yang kaku ya. Kita akan coba dengan cara-cara yang agak lemes, fleksibel sahabatku. Artinya fleksibel ya. Nah, jadi yang kita bicarakan di sini dan kali ini tentang upgrade mindset. Wih, keren banget. Upgrade mindset. Kayak mesin aja Bang di-upgrade. Mungkin bedanya kita mesin berjalan dan mesin yang lebih canggih dari mesin buatan manusia. Akal manusia lebih kompleks dan lebih memiliki kualitas. Yakinlah itu ya. Nah, upgrade mindset dalam bahasa yang paling gampang ya mengubah, memperbaiki dan meningkatkan pola pikir. Itu arti dari upgrade mindset. Kurang lebih seperti itu pemaknaannya ya. Nah, dari sisi apa dulu nih? Sisi kepekaan ya. Konten kreator alangkah lebih bagus kalau memiliki kepekaan tentang trending yang sedang terjadi, agar pada saat dia menciptakan konten-konten itu bisa mengikuti tren yang ada. Apa keinginan masyarakat saat ini? Apa yang sedang hype? Apa yang sedang viral? Apa yang sedang disukai, diminati? Nah, oke. Semua ini tidak lain dan tidak bukan demi kemajuan konten itu sendiri, bukan demi yang lain, bukan, tapi demi perkembangan konten kita. Nah, konten kalian. Kepekaan diperlukan. Peka itu gimana sih? Oke, ada sebuah cerita. Simak sampai tuntas ya, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Ada sebuah cerita ya, taruhlah aja ini cerita tentang dua kekasih yang belum menikah, masih pacaran, ya, masih pacaran. Nah, kalau masih pacaran itu kadang-kadang ada yang masih jaim gitu ya. Jaga image. Kalau nggak ngerti jaim, jaga image. Ada yang masih jaim-jaim gitu deh. Jangan sampai kekurangannya diketahui oleh calon pasangan ya. Nah, kisahnya begini nih. Ada seorang cowok masih muda ya, berusia hampir 30 tahunan, belum sampai 30 tahun, kenal dengan seorang cewek yang usianya masih sekitar 22 tahun ya. Pacaran, belum saling kenal dong dengan mendalam, ya kan? Kekurangan masing-masing masih saling ditutupi. Nah, tiba-tiba mendadak si cewek ya bilang sama cowoknya, mereka kebetulan baru jadian ya, kira-kira 1 bulan ya, dan tanpa ada rencana mateng, hanya kata-kata yang sekilas begitu aja. Dianggapnya mungkin tidak menjadi sebuah agenda yang pasti. Si cowok ini nyantai aja ya. Kebetulan dia juga habis kena PHK. Dan itu sebenarnya sudah diceritakan pada ceweknya ya. Namun karena satu dan lain hal, si cewek ini mungkin kurang peka kali ya. Dia tetap ngajakin, ayo dong yang besok berangkat, kan aku ulang tahun nih gitu. Ceritanya si cewek ulang tahun ya kan. Nah, singkat cerita, karena si cowok yang baru saja terkena shock terapi akibat PHK dan dia harus mengambil hati dari calon pasangannya, mau gak mau ya dia berkata iya dong. Cowok gitu loh, berusaha tampil bertanggung jawab kan. Nah, dengan segala daya dan upaya yang dia miliki setelah masa-masa PHK yang mencengangkan itu, berangkatlah dia ke sebuah resto. Di luar dugaan, di restoran itu sudah ada beberapa teman-teman si cewek. Namanya juga perayaan ulang tahun ya kan. Yang traktir siapa? Si cewek dong ya. Tapi cowok ini sebenarnya juga antara berat, tapi di satu sisi juga harus gitu loh. Walaupun di satu sisi dia punya pemikiran, gua baru kena PHK nih, lumayan uang pesangon kemarin kalau dibuat buka usaha apa kayak buka konter HP ya, dengan modal seadanya dulu gitu kan. Tapi apa boleh dikata, ada event ulang tahun yang begitu mendadak juga kan, itu ceweknya
yang punya event sebenarnya. Nah, setelah makan dengan menu-menu yang dipesan, disajikan ke sekian banyak teman-teman ceweknya, ya, teman-teman dari pacarnya ini, tibalah ya hitungan nota di kasir. Makanannya enak, ya, makanannya enak, ya. Tapi kemudian, ya namanya cowok kan, harus tampil bertanggung jawab gitu kan. Ya, termasuk juga ikut membantu ngebayarin, ya. Nah, yang di luar ekspektasi, si cewek ini juga nggak menduga, ya, nggak menduga sama sekali bahwa dalam suatu event harga makanan itu bisa naik gitu loh, ya. Apalagi eventnya lumayan tersetting kan, dari meja yang dipesan, ya, meja kursi makan yang dipesan sebelumnya, ini ada harganya tersendiri loh. Jadi anggaran bisa aja meledak. Beda kalau mereka yang sudah terbiasa gitu kan, mengadakan acara, sudah tahu ya booking tempat dan biayanya berapa. Jadi plus minusnya sudah tahu lah. Ya, tapi karena mungkin masih muda, ya, masih muda untuk persiapan semua itu. Pada hitungan akhir, endingnya si cowok harus ikut bayar. Dan itu nggak kecil. Nah, apa yang terjadi? Jumlah di nota yang dilihat membuat cowok lemes. Ceweknya kurang peka. Sehingga pada saat pulang dari acara itu, sepanjang perjalanan ya si cewek hanya tanya aja ke cowoknya, "Akang lemes banget. Akang sakit ya? Aduh, jangan sakit dong, please. Kan ini hari ulang tahun saya." Sebenarnya nggak sakit, Bu. Dia itu lemes karena apa? Nota, ya, pengeluaran. Ya mungkin si cowok ini berpikir uang segitu sebenarnya bisa digunakan yang lain daripada untuk neraktirin teman-temanmu yang lebih dari 60 orang itu gitu kan. Mungkin pikiran cowoknya seperti itu, sahabatku. Jadi dia lemes aja karena dia nggak tahu mau ngapain setelah ini gitu kan. Habis di PHK lagi kan. Nah, sekali lagi ini kepekaan ya. Kepekaan yang seharusnya bisa dirasakan. Peka ini luas, sahabatku. Nah, kalau dibalik gimana? Kalau dibalik-balik ceritanya gimana? Ada juga cerita, ya. Nah, kalau ini sudah jadi suami istri nih ceritanya. Suami istri udah lama menikah, ya kan? Tapi masih muda, ya. Udah nikah 5 tahun, 7 tahun gitu kan? Tapi masih termasuk pasangan muda. Nah, suatu ketika si cewek ini beda lagi ceritanya, bukan yang tadi, ya. Si wanitanya atau si istri dari laki-laki ini kalau naruh tas pulang kerja, bek gitu kan. Nah, habis makan naruh piring, bang gitu. Kemudian cuci piring juga suaranya berantakan banget gitu, grompiang gitu. Akhirnya suaminya bertanya pada istrinya, mami, ya keren kan bahasa itu. Mama, boleh lah apa aja panggilannya. Ma, kenapa sih naruh panci dilempar kayak gitu? Naruh piring habis makan dilempar. Kalau pecah gimana? Gitu kan. Nah, istrinya cuek aja. Kesel ya. Dia menyimpan kesel, sahabatku. Kalau si cowok peka, mesti introspeksi dong ya. Oke? Kadang-kadang masalah itu tidak dibuat satu pihak ya. Nah, iya, bagaimana nggak kesel seorang istri? Karena apa? Tetangga dekat rumah ya, tetangganya dekat rumah ini kan baru jadi janda cerai, janda muda ya. Kalau pagi suka nawar-nawarin suaminya, "Bu, mau berangkat bareng saya ke tempat kerja gitu." Nggak apa-apa, bareng saya aja nggak apa-apa. Nah, sementara istrinya sendiri juga ingin bareng suaminya waktu berangkat kerja. Jadi mungkin ada perasaan cemburu, bukan mungkin ya, tapi alami sekali perasaan cemburu itu, sahabatku. Dasar suaminya aja nggak peka. Mungkin karena sama-sama masih muda kali ya. Sama-sama masih muda. Atau mungkin peka sih sebenarnya tapi diabaikan gitu. Lebih berat pesona janda yang ada gitu dekat rumah gitu kan. Bisa jadi. Nah, jadi kalau istrinya lempar-lempar barang ya, lempar panci, cuci piring, suaranya berisik ya, brak brik bruk. Ini sebenarnya ada sebabnya. Ya. Lagi-lagi ada salah satu yang kurang peka terhadap kesalahan yang dibuat gitu loh.
Kalau peka, mudah introspeksi dan melihat situasi, mudah mengevaluasi keadaan, ya mungkin nggak sampai terjadi hal-hal seperti tadi, ya. Nggak sampai terjadi hal-hal kejadian traktir ulang tahun tadi, lemes, habis makan enak nggak malah semangat, malah lemes, karena nota, jumlah uang yang harus dikeluarkan. Ya. Kemudian pasangan suami istri, ya, istrinya bak big book naruh barang, ya, bersuara, agak ada aroma kesel gitu kan, hawa-hawa kesel gitu kan. Harusnya ya suami introspeksi, iya dah, gue emang pantas disikapin kayak gitu karena gue menggoda janda gitu dekat rumah gitu kan. Harusnya tahu kan, tahu masalah itu dan bisa mencegah. Nah, ini kepekaan sahabatku. Sebagai konten kreator, nggak beda jauh dengan perjalanan hidup ini. Kita peka aja melihat pasar, ya. Konten-konten kita yang kita buat, kita pikirkan dan kita evaluasi, kita bandingkan juga, kita compare dengan konten-konten sejenis yang satu tema dengan kita. Seperti apa penyajiannya dan bagaimana minat dari penonton konten yang seperti konten kita. Ini teman-teman kan memiliki berbagai macam tema. Ada tema mancing, ada tema jalan-jalan, ya. Ada tema tentang masak-memasak, ada tema tentang melukis, ada tema tentang cover lagu, ya. Dan berbagai macam tema yang lain, termasuk tema-tema hiburan dan edukasi, ya. Nah, trendingnya sedang seperti apa? Terus pembawaan yang bagaimana yang sedang hype, yang sedang disukai oleh pasar saat ini. Nah, mungkin kalau kita hanya mengukur minat pasar, ya, kita nanti tertekan. Sementara itu nanti akan berlawanan bahwa konten itu harus enjoy, konten itu harus tanpa beban misalkan. Kadang nggak bisa diterapin karena bilang konten enjoy itu juga teori. Prakteknya kadang-kadang kalau kita ingin meningkatkan kualitas, kita ingin memenuhi keinginan pasar, kita juga harus extra effort, sebuah perjuangan lebih dari biasanya. Dan ini kadang-kadang awalnya ya tertekan. Kita bikin konten yang mengedukasi sekaligus menghibur misalkan. Awalnya kalau nggak terbiasa, tertekan juga. Pelawak, kalau nggak biasa melawak, atau pertama kali tampil di depan kamera, biasanya juga ada tekanan mental. Kecuali dia sudah terbiasa, sudah membaca karakter teman main, lawan main, sehingga dia tahu harus bagaimana saling lempar joke, guyonan, lelucon, bisa ada chemistry. Tapi sebelum itu terjadi, proses untuk terbentuknya chemistry, ada beban, ada perasaan tertekan, dan itu alami. Sama seperti teman-teman saat pertama kali masuk sekolah, ya. Hari pertama masuk sekolah mungkin, atau hari pertama, hari kedua masuk kampus, ya. Ada penyesuaian di situ. Karena apa? Belum tahu karakter masing-masing orang yang ada di situ. Nah, tapi kalau sudah 3 bulan, sudah 4 bulan, kalian sudah ketemu say hi, udah biasa, ya. Dan sudah peka, sudah tahu hal-hal apa saja yang mesti dilakukan yang sesuai dengan lingkungan di mana kalian tinggal agar bisa diterima dalam lingkungan tersebut, kan? Nah, sama seperti dunia YouTube. Kita dituntut untuk mengupgrade kemampuan kita, meningkatkan kualitas isi dari konten kita. Mindset suka-suka kita itu nggak bisa dipakai kalau kita ingin pasar merespon produk kita. Produk kita adalah video kita, konten kita. Itu yang kita tawarkan. Awalnya untuk membuat konten yang berkualitas, normalnya memang ada tekanan, dan itu wajar, ya. Tekanan-tekanan ringan, wah nanti diterima pasar nggak ya? Kita analisis, ya. Karena nggak semua dibawa enjoy bisa. Ada konten-konten tertentu yang presentatif, yang membutuhkan skill presentasi, nah itu bisa tertekan awalnya, tapi lama-lama terbiasa. Bisa karena terbiasa. Kalau kita terbiasa berusaha meningkatkan kualitas konten, lama-lama juga bisa dan tidak tertekan lagi. Untuk di awal-awal iya, ada rasa tertekan karena tantangan tersebut merupakan tantangan baru, level baru yang ingin kita masuki, ya. Jadi kesimpulannya, setelah kita ngalor ngidul bercerita, ya,
Intinya adalah nggak apa-apa kita awalnya tertekan, sahabatku. Itu wajar ya. Masuk ke dunia kerja pertama kali ya, hari pertama masuk kerja di tempat baru, wajar ada tekanan-tekanan, kan belum saling kenal dengan teman-teman kerja yang lain. Tapi lama-lama kan sudah terbiasa. Ke warung bareng ya kan, saling sapa udah biasa. Bahkan pinjam-pinjaman duit udah biasa lama-lama ya kan. Nah, jadi semuanya perlu pembiasaan, termasuk meningkatkan kualitas isi konten. Membuat konten juga perlu dibiasakan ya. Itulah sebabnya kita mengupgrade ya, kita mengupgrade mindset kita, pola pandang kita. Untuk teman-teman yang belum monet, pandanglah begini. Masa-masa sebelum monet adalah masa-masa latihan. Latihan membuat konten, latihan ngumpulin jam tayang, latihan merekrut subscriber atau merebut hati penonton, mencari subscriber. Sarana latihan sebelum monet. Nah, nanti sesudah monet, itu adalah dunia yang sesungguhnya berjibaku dengan konten yang saling beradu. Persaingan konten di dunia konten kreator ini nggak bisa disangkal, nggak bisa dielakkan ya. Ada persaingan thumbnail, persaingan konten, persaingan rekomendasi, berebut rekomendasi. Itulah perjuangan yang sesungguhnya sesudah monetisasi. Bagaimana kita berjuang berebut rekomendasi. Kalau rekomendasi sudah didapatkan, apa yang terakhir yang menjadi pegangan? Kualitas isi konten. Kalau masyarakat nyaman menonton konten kalian, ya sudah, akan menjadi subscriber yang loyal, setia, dan selalu menunggu karya-karya terbaik kalian ya. Memang saya sepakat, menjadi konten kreator itu nggak harus cerdas. Menjadi konten kreator itu nggak harus sekolah tinggi ya. Sekolah tinggi itu artinya sekolah di lantai 15 itu sekolah tinggi ya. Maksudnya nggak harus berpendidikan akademis tinggi kan. Siapapun bisa menjadi konten kreator asalkan punya daya kreativitas dan konsistensi untuk berkarya. Bisa ya. Namun alangkah lebih bagus semua itu dilengkapi dengan berlatih untuk peka. Peka memperhatikan trending yang sedang ada. Peka untuk melihat celah apa yang sedang disukai oleh penonton dan trending yang sedang terjadi di dunia internet. Bolehlah jalan-jalan ke Google Trend gitu kan. Ketik Google Trend. Saat kita buka HP, kita buka Google, ketik Google Trends ya, untuk melihat tren. Kemudian iseng-iseng melihat video-video yang ada di beranda rekomendasi gitu. Silahkan ketik-ketik aja tema-tema yang sekiranya sejalur dengan kalian. Nanti tahu, oh video-video yang selama ini viral itu ternyata tipikalnya begini. Oh ternyata kualitasnya begini, video-video yang bisa viral. Nah dari situ kita mulai belajar untuk meningkatkan kualitas konten. Kita peka, kita asah kepekaan kita. Mudah-mudahan kalian semua menjadi konten kreator yang selalu kuat dalam menghadapi hempasan, cobaan, rintangan apapun ya. Karena pada akhirnya siapa yang konsisten, dialah yang akan menang dalam persaingan konten ya. Yang konsisten akan menang. Yakinlah itu. Tetaplah berkarya, tetaplah kreatif, dan jangan lupa sahabatku, tetaplah sehat agar tetap selalu bisa berkarya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sahabatku.